Salam hampir grace dalam Yesus Kristus, Bapa yang kekal, untuk sidang jemaat Tuhan Yesus yang senantiasa dikasihi dengan sempurnanya. Ya, siang hari ini kita akan belajar tentang Yesus mempersingkat waktu kedatangannya. Ya. Yesus mempersingkat waktu kedatangannya. Di sini memang dia sengaja menyingkatkan waktunya. Ya. Kalau kita ada ayat yang bilang begini, Yesus harus tetap tinggal di sorga sampai segala sesuatu digenapi. Dia harus tetap tinggal di sorga. Di mana itu tolong carikan? Yesus Kristus harus tetap tinggal di sorga. Kalau tidak salah ada di Kisah Para Rasul. Tetap tinggal di sorga. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Ya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Theos dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya. Nah, apakah pemulihan segala sesuatu ini sudah terjadi atau belum terjadi? Yang jahat semakin jahat, yang benar semakin benar. Nah, di dalam ayat yang akan kita baca itu Matius 24 ayat 22, ya. Itu tentang tanda-tanda zaman. Ya. Oke, tolong ada yang bisa arahkan Matius 24 ayat 22. Bagian minta tolong. Ya, ini sudah ada di atas ini, ya, tinggal klik saja di sebelah sini. Ya, di sini. Ya, klik aja dulu Matius 24 ada. Ya. Ayat 22. Matius 24 ayat 22. Ya, mari kita membaca ya. Ini ada 2 ayat yang saling mengklarifikasi, saling menegaskan. Oke, kita baca firman Tuhan 23. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Oleh karena orang-orang pilihan, waktu dipersingkat. Pertanyaannya, siapa yang mempersingkat waktu? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, kita lihat siapa yang mempersingkat waktu. Markus 13 ayat 20. Ini ada di atas ini. Lihat dulu ya. Markus 13. Ya. Oke. 23. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya,
maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Itu alasannya. Waktu yang bagaimana yang dipersingkat? Ya. Kalau Anda perhatikan jarum jam, nampaknya biasa-biasa saja. Sekarang sudah jam 12 lewat 20 menit, sekitar begitu. Ya, 29 menit, jam 12, 29 menit. Kalau Anda melihat secara kasat mata, semuanya normal. 1 kali 24 jam dalam sehari, ya, 7 hari dalam seminggu, 30 atau 31 hari dalam sebulan. Kalau bulan Februari ada 28 atau 29 hari. 365 hari dalam setahun. 12 bulan dalam setahun. Nampaknya biasa-biasa saja. Dan bagaimana ini? Apakah ini hanya suatu perasaan belaka? Ini hanya sugesti belaka? Coba kita lihat tensisnya. Mempersingkat waktu. Nah, coba dilihat ini mempersingkat waktunya, ini persingkat apanya? Ya, di sebelah sini. Ya. Cari kata mempersingkat itu shorten, dipersingkat. Ya. Chosen he cut them short. He cut them short. Ya, ini nomor berapa nih? Coba ya, klik ini apa? Kolom. Ya. Shorten. Ya, shorten. Nah, ini coba lihat dia punya tesisnya. Ekolobon ya, ekolobose. Ya. Oke. Ini betul ini. Ekolobose verb aurisia, indikatif. Ini ya. Oke. Ini indikatif. Tuhan mempersingkat waktu. Ini fakta. Ya. Coba dari atas coba. Coba dipersingkat itu. Ya, yang dari sini. Ya. Orang-orang pilihan, ya. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya. Nah, ini dipersingkat dari sini bahasanya had cut short. Ekolobon ini aurisia ya. Ya, indikatif. Coba lihat. Di ya. Indikatif. Waktu dipersingkat. Yang terakhir juga Tuhan mempersingkat waktu. Berarti yang melakukannya adalah Tuhan. Ya. Coba yang di bawah itu. Kolobon itu ekolobose. Ya, itu sebetulnya sama. Enggak, dia punya, oh ya, sama ya. Ya sama. Strongnya sama. Ya, strongnya sama. Maksudnya dia punya tensisnya. Tensisnya. Jadi yang melakukan adalah Tuhan sendiri. Ya. Dan itu indikatif, dia punya tensisnya, parsing morfologisnya indikatif. Itu pasti. Coba kita periksa di yang Matius itu. Matius ya.
waktu dipersingkat. Matius 4 ya. Oke. Ekolobon ini future, nggak di tesisnya ya, di tesis. Verb aorist ya, indikatif. Waktunya lagi dipersingkat. Ini Matius 24 ayat 22. Kenapa Tuhan mempersingkat waktu? Alasannya karena orang-orang pilihan. Tuhan yang menciptakan kita, Yesus yang menciptakan kita, yang menyelamatkan kita, Dia tahu persis ini perputaran dunia ini semakin hari semakin jahat. Coba kita baca 2 Timotius 3. Buka saja yang di biasa, apa namanya, di Alkitab elektronik ya. Oke. 2 Timotius 3. Ya, nah ini dia. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kemudian suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, pikir popo-popo, pendek-pendek, berlaga tahu, sok pintar, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti teos. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini alasan-alasannya Tuhan mempersingkat waktu. Kalau tidak, maka orang abu semua, rame-rame abu. Di luar sana, saya sering ikut ya di Facebook, ya mungkin Anda juga ikut seperti itu. Sudah di ujung, di akhir zaman. Akhir zaman yang mana? Banyak orang pendeta yang mengatakan ini sudah akhir zaman. Semua kiamat. Akhir zaman dan kiamat itu yang mana? Dunia ini belum akan kiamat, masih sangat panjang. Betul nggak? Masih sangat lama. Orang abu semua masih mati, masih ada lagi. Yesus menyertai kita hanya sampai pada akhir masa pelayanan gereja. Mari kita buka Matius 28 ayat 20. Ini janji Yesus. Dia Immanuel untuk gerejanya sampai pada masa akhir pelayanan gereja. Oke, kita baca. Ya, 23. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kita lihat bahasa Yunani. Silakan Pak. Nah, buka ini belum buka. Ini di sini. So ada ya.
Matius 28 ayat 20. Ya bro, ini dari sini. Ini naik dulu di atas. Ini. Ya naik dulu. Oke, mana? Nah, ini kasih kunci apa dulu? Kasih normal dulu supaya dia turun ke bawah. Nah, di sini supaya bisa dia tidak terbongkar. Di sini. Ini selesai. Ya, klik dulu supaya bisa ditutup semua, baru turun ke bawah. Nanti setelah. Ya, di sini ya. Ayat 20. Oke. Coba naik ya. Oke. Nah. Ini dia pakai Sinteleas to Ainos. Ya, Ionos ke bawah. Cari yang Sintelea. Nah ini dia. Bukan Pak. Yang di Sintelea saja. Di Sintelea mana? Di sini. Ya. Di Sintelea. Ya, Sintelea atau Suntelea itu entire completion. Ya. Jadi kalau saya mau kasih tahu seperti ini, 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. Ya, 7 hari dalam range waktu 1 minggu. Nah, Yesus menyertai kita dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Ya. Itu dia. Dia menyertai sampai akhir pelayanan gereja. Coba ini Aionios. Ya. Aionos. Ya. Ini period. Ya, ini. A period of time. Jadi masa pelayanan gereja dia menyertai. Nah, waktu dia datang itu menunjukkan bahwa masa pelayanan gereja sudah selesai. Begitu. Dia akan datang sebelum masa pelayanan gereja sudah berakhir, sebelum masa aniaya. Tuhan mempersingkat waktunya karena ini indikasi aniaya semakin besar. Ini pada bulan Mei, kalau tidak salah bulan Mei atau bulan Juni ada varian epidemi yang baru, ya, yang sudah dikasih tahu oleh Bill Gates. Bill Gates itu pemilik Microsoft. Ya. Ahlinya komputer ya. Profesornya dari profesor. Ya. Ada seorang purnawirawan legend purnawirawan polisi. Kita nggak tahu namanya siapa tuh. Pangrukun. Iya, seperti itu. Ya. Dia terus-menerus mengcounter sekaligus mengingat-ingatkan orang Kristen. Masa sudah semakin dekat. Antikristus akan merajai. Sekarang sudah banyak tampil antikristus. Antikristus
Kristus berasal dari mana? Dari antara kita yang Dari antara kita, dari dalam kita. Jangan cari antikris di luar. Antikris berasal dari antara kita. Di mana tuh ya? Ayo gimana? Coba 1 Yohanes 2 ayat 18 19. 1 Yohanes 2 18. ya, Itu sama. ayat 18. Enggak. Ya. Mari kita baca bersama-sama 2 3. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan sekarang dan seperti yang telah kami dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19, 23. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh berarti apa? Imitasi yang tidak sungguh-sungguh, palsu, tidak sungguh-sungguh. Ya, mereka itulah antikristus. Mereka yang, jadi perhatikan, antikris soft banget ini, yang smooth, ya. Itu antikris dalam doktrin Allah Trinitas. Tolong dengar baik-baik. Ya. Antikris yang menyusup di dalam ajaran Allah Tritunggal atau Allah Trinitas atau Deus Trinitas, ya, yang lagi memamerkan berbagai variannya. Kita berdiskusi setiap hari di TikTok, ya. Itu varian antikris ajarannya itu, doktrin Trinitas itu terlalu banyak. Teolog yang muncul mengaku saya ini doktrin Trinitas paling benar. Tadi malam masih ada yang klaim bahwa ini ajaran Trinitas yang benar ini. Semua muncul dan mengatakan bahwa ajaran Trinitas mereka benar. Ya. Semalam kami sekeluarga ke Dolphin Donut karena diundang. Terus ya kita sambil makan, ya, karena dengan Ibu Mia itu sekitar 10 tahunan tidak ketemu, ya. Ceritanya panjang. Waktu saya di Viscom sekitar tahun 2000, ya, sekitar 2000 atau 2001. Nah, ini pemilik owner Dolphin diperkenalkan oleh Ciros, ya, Bugar, Studio Bugar. Waktu itu dia kena kanker mulut rahim. Apa itu dia kan? Cervix. Ya. Stadium 3 mau masuk stadium 4. Dia sudah beberapa kali balik-balik Singapura untuk kemo. Ya, sampai memang maaf itu kepalanya botak. Ya. Badannya habis ya. Kurus. Mereka tadinya di agama sebelah, ya, yang pergi ke Klenteng.
Nah, Ciros perkenalkan saya dengan ibu ini. Ya, ternyata cuma di depan Bugar. Ya. Lalu kita cerita-cerita dan ada suatu tantangan dari kepala keluarganya. Ya. Namanya Hamiko. Ya. Yang biasa dipanggil Pak Ham. Pak Ham bilang begini, Pak Jerry, kalau istri saya benar-benar sembuh total kankernya, saya akan ikut Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Mereka suami istri berangkat ke-6, kemo yang ke-6. Jadi kami doakan, ya. Jadi kemo ke-5, ya. Kami tahu setelah kemo ke-4, ya, kemo ke-4 baru dapat tahu. Ya, kemudian kemo ke-5 dia masih balik lagi. Ya. Waktu mau berangkat kemo ke-6, ya, itu karena mau ke-6 ini akan dioperasi. Ya. Itu rencananya dioperasi. Jadi kami waktu itu di visi generasi di yayasan berdoa, kemudian mereka berangkat. Ya, itu yang Pak Ham bilang. Jadi kalau ini kemo ke-6 dan mujizat Tuhan Yesus terjadi, saya akan ikut Yesus. Ya. Nah, karena ini tantangan terbuka, Tuhan Yesus menjawab tantangannya. Ibu Mia waktu sampai di Singapura sudah disiapkan untuk naik meja operasi. Ya. Dokter periksa ulang, ya, periksa ulang detail, dan dia padahal sudah dipersiapkan meja operasinya. Ya. Dokter bilang, ibu, kanker ibu hilang total. Keadaan sekarang normal. Bahkan terus terang, ini potensi dalam setiap manusia itu ada potensi kanker. Setiap ibu, setiap perempuan itu ada potensi kanker. Normalnya ini, ibu di bawah. Ini saya sudah cerita berulang-ulang, ya, tapi saya masih merinding. Dan singkatnya mereka kembali. Ya. Paham, tidak sampai ke rumah. Dia langsung pagi-pagi turun dari pesawat. Dia cari kita di Visikom. Ya. Dia turun langsung, dia berteriak, Pak Jerry, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Ini yang belum pernah masuk gereja ini. Tuhan Yesus dahsyat. Dinyatakan sembuh total. Ya. Tadi malam kita tanya Pak, umurnya sekarang sudah berapa? 68 tahun. Ibu Mia 67 tahun. Ya. Sehat. Ya. Nah, lucu. Jadi suami istri keluarga beberapa kali ikut ibadah di Serio. Jadi ibadah di mana? Diantar ke Serio. Ya, berapa kali ibadah. Kemudian Ibu Mia telepon, Pak Jer, saya mau dibaptis, tapi jangan bilang-bilang ke Pak Ham ya. Ya, nanti dia larang. Mau dibaptis di mana? Ya terserah lah Pak, jadi mau suruh dibaptis di mana ya? Terserah. Nah, kalau begitu di Serio tuh, kita jemaat di Serio. Oh iya, sudah tetapkan tanggal. Besoknya kita sudah kasih tahu ke
Om Niki waktu itu. Ya. Ini ada dari Cleansing mau baptis, sudah dipersiapkan. Itu waktu itu yang baptis Om Mimpi Tampi. Ya, Mimpi Tampi. Dia juga yang baptis Patitia. Ya. Tahun 86. Besok mau ibadah. Hari Sabtunya Paham telepon. Pak Jen, kita mau baptis. Macam bilang-bilang begitu. Oh, bang, ini kisah nyata memang, tanya pada orang. Jangan bilang-bilang Pak Ibu, kita mau baptis. Pak Jerry, mau baptis di mana? Di Sario aja boleh? Ya, serius. Maka jadilah insiden yang sangat menghiburkan. Satu keluarga masuk di baptis. Itu di Sario. Anak 2, ya, dia anak 2 laki-laki ya. Itu Karen waktu SD, dari SD ya. Apa? Masih kecil. Ya, oh ya, betul. Karen kan masih kecil sekali. Jadi Karen tiap kali pulang sekolah pergi Pak Ibu ya. Ya. Sampai kita nanti pulang baru jadi makan tidur istirahat siang ya di sana. Karena orang kan nggak punya anak perempuan. Ya. Dari malam beberapa semua sudah ada cucu. Ya. Dua maksudnya sudah kawin, jadi anak laki-laki 2 sudah ada anak ya, sudah ada cucu. Ya. Karena belum tahu kapan. Jadi itulah cara Tuhan berproses, ya, memproses anak-anaknya. Nah, dia beberapa kali ke Sario, ya akhirnya dia bilang, Pak Jerry jangan marah ya. Kami rasanya enggak tepat sih datang ibadah di sini, jadi mau cari ke Betani, masuk ke Betani sampai hari ini. Ya, ya, nggak tahu alasannya apa, kenapa dia mesti keluar dari Sario, tapi apapun ya. Tadi malam kita tanya, Paham masih rajin di gereja apa ya? Ya minggu saya bahkan ada ikut itu apa? Businessman apa tuh? Full gospel businessman ya. Ya, itu kan orang punya, ya, dia ikut. Ya. Jadi itu yang luar biasa cara Tuhan memproses seseorang. Ya. Ya memang lucu ya, karena dua-dua laporan wajar jangan bilang kayak paham ya. Ya saya mau baptis. Ya. Nanti besok mau baptis, Paham datang. Nggak tahu kalau orang batu dalam roh. So. Besoknya Ibu Mia yang mau dibaptis. Hari Sabtu, Paham datang di Visikom, Pak kita mau baptis. Sudah satu kali sudah jalan, jangan bilang-bilang Pak Ibu Mia ya. Ya sudah. Pas dulu mau berapa? Ya. Nah, inilah. Saya juga kemarin saya nggak tahu kalau ada telepon masuk, sudah sangat lama nyanda ada kontak dengan ini Ibu Mia. Tiba-tiba ada telepon masuk, miss call. Kita periksa, Ibu Mia, mimpi apa kan? Ternyata dia bilang, Pak Jerry kita sudah kangen sekali, kita cari-cari ini Pak Jerry nomor telepon sudah ada. Ya. Cari di mana? Waktu telepon nggak angkat, berarti salah ini. Ternyata memang kita yang nggak angkat. Jadi kita telepon balik, dia bilang cepat Pak, datang.
Kita kangen mau kelompok berapa? Sudah tunggu ya nanti kalian pulang dari Binung, kita akan sama-sama. Dan ya kami di Jambu tadi malam memang orang Manado bilang tehele-hele makan. Pas lagi pope, kau dapat jamuan gratis memang luar biasa ya. Guys, apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah kita sebagai orang Kristen marilah kita hidup dalam kebenaran. Kita mempercepat kedatangan Tuhan. Coba mari kita lihat 2 Petrus pasal 3. Ya, Tuhan mempersingkat waktu. Ya, coba orang lihat ini sekarang sudah jam berapa? Jam 1. Ya, orang punya jam ini jam fluktuatif. Ya. Waktu Indonesia terserah aku. Orang mau baku janji jam 10, jam 8 pun pasti akan molor. Ya, itu imani saja dan memang faktanya begitu. Ya. Mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat 5 ya, 2 Petrus 3. Tadi sudah buka. Ya, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Theos langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Lanjut 6. Oleh air bumi yang dahulu telah binasa, Ya. dimusnahkan oleh air bah. Terus Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sesaat terpelihara dari api dan disimpan Tuhan kehakiman dan kebinasaan orang. terus Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, ya, perhatikan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Terus ayat 9. Ya, Tuhan tidak lalai. Ini bukan Allah tidak lalai, tetapi Tuhan. Siapa yang dimaksud? Yesus. Yesus ini tidak lalai menepati janji. Karena dia sendiri yang akan datang menghakimi dan menghukum dunia. Ya, oke, lanjut dulu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Terus, Tetapi dia sabar terhadap kamu. ya, Hanya dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. nah sekarang begini. Apakah dia menghendaki semua orang, semua manusia di kolong langit ini bertobat? Jadi bagaimana kita memaknai itu? Sabar terhadap kamu tolong di atas depan. Ya, ini. Jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Orang Kristen yang sering terseret dengan arus dunia. Oke. Ada yang memang terbawa arus. Ya. Kemarin ada seorang pemuda yang terang-terangan, dia Kristen, dia katanya keturunan Tionghoa, dia bilang pas sama kita. Ya. Cina Loleng. Orang Kupang bilang Cina Loleng. Tai Chi Master. Jadi dia bilang kita sekarang sudah pindah Islam, sudah jadi mualaf. Karena ajaran Trinitas membingungkan. Kemarin dulu itu ada orang dari Timor
nikah dengan dari timur, dari Kupang, dari Rote tepatnya. Dia pakai namanya Rote, anak Rote ke apa ya, nikah dengan orang Aceh ya, masuk Islam. Dia bilang, Pak, maaf Pak, saya tidak bermaksud untuk menyinggung agama ya, saya tadinya Kristen tetapi sekarang sudah Islam ya. Maaf ya, di beberapa kali bilang maaf ya. Terus saya mulai membaca, mengidentifikasinya, karena kita tahu orang Rote itu 100% Kristen. Kita tahu ya. Dari mana asalnya? Dari Termanu, itu 1000% Kristen. Lalu kita bilang, berarti ini bruder ini mualaf ya. Iya, karena kita bingung Pak. Oh, sudah tahu, bingung karena ajaran Trinitas kan? Betul. Sudah masuk isi. Karena pas ada di kumpulan semua yang ada di room TikTok itu tolak Trinitas, langsung ada satu yang sementara pelayan di Kupang, orang Manado tetapi sedang tinggal di Kupang. Dia bilang, tolong kasih nomor WA-nya, nanti kita hubungi, atau kalau enggak masuk kita ke TikTok, nanti kita akan jelaskan. Jadi yang pemuda tadi juga bingung, dia harus keluar dari gereja, pindah Islam karena ajaran doktrin Trinitas. Ini doktrin ini super duper membingungkan, muter ya, kayak gasingan. Ya, penjelasannya saya sebut sebagai penjelasan Dewa Haru. Ya, belit, belut, listrik. Itu caranya. Ya. Oke, kita lanjut dulu di sini. Ya. Jadi menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Pastor Ben, ya, dari Batak sana, dia telah dipakai Tuhan untuk menarik kembali beberapa orang Kristen yang saya tahu karena saya ikut roomnya beliau ya, untuk kembali dan bertobat. Ini yang dimaksudkan, berbalik dan bertobat ya. Sekarang para prajurit Kristus ada di depan medan tempur ya, pertempuran rohani, di garis depan sebuah pertempuran rohani ya, untuk menangkap sebanyak mungkin orang-orang Kristen yang sedang terjebak dengan berbagai ajaran yang menyesatkan ya. Saya sedang membahas tentang penyesatan gaya baru ya. Penyesatan gaya baru. Tadi malam Ibu Mea punya anak ya, dipanggil Adi. Dia tanya, Pak, bagaimana dengan bahasa roh Pak? Saya nggak ngerti ya. Nanti khusus bahasa roh. Oke, kita lanjut lagi ke ayat 10 coba. Ya. Ya, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari itu juga langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Terus ayat 11. Ya, mari kita baca di sini. 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Satu kali ayat lagi, ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Theos. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kita mempercepat kedatangan Tuhan, hari Tuhan, dengan cara hidup kudus. Hidup di dalam kekudusan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berita yang miris kemarin, yang pasti brosis tahu, ya. Itu ada seorang hamba Tuhan yang meninggal dengan 2 anak laki-lakinya. Ketika sedang pergi pelayanan, ya, di mana tuh dia di Palu, ya, Sulawesi Tengah. Ya, celaka motor, dia bawa anak kecil 2, akhirnya mati dalam misi pelayanan. Itu luar biasa. Ya. Ya, kalau mereka sudah pulang sih oke, sudah selesai tugas. Tetapi kasihan ada istri dan katanya ada 1 anak yang kecil lagi. Ada 3 orang anak laki-laki semua. Ya. Jadi yang tertinggal ada 1 yang bungsu laki-laki. Ya, karena memang keadaan dunia semakin hari semakin jahat, hujatan di mana-mana. Jadi Tuhan mempercepat kedatangannya, ya, karena kita. Jadi bersyukurlah, doa Tuhan kalau besok datang, boleh, ya, langsung pulang ke surga. Oke, ada yang mau bertanya? Disilakan ya. Tentang kedatangan Tuhan, Tuhan Yesus mempercepat, ya, kedatangannya. Kita masih sangat jauh dari kiamat. Hilangkan itu cara berpikir karena orang nggak berpikir. Coba perhatikan. Setelah masa pelayanan gereja masih ada apa? Setelah masa pelayanan gereja, setelah orang benar semua diangkat, itu masuk ke masa tribulasi 7 tahun. Habis tribulasi ada kerajaan 1000 tahun damai. Nanti habis kerajaan 1000 tahun damai ada pengadilan tahta putih. Itu Yesus datang. Itu Yesus datang keberapa kali? Jadi kalau orang bilang Yesus datang cuma 2 kali, ya itu baca Alkitab baik-baik. Ya. Karena Yesus datang kedua kali, itu jemput kita, para saleh-saleh. Ya, ya, orang Pentakosta bilang kita akan diangkat dengan sayap burung nasar. Ya, nggak tahu tuh sayap burung nasar besarnya kayak apa. Itu datang kedua kali. Datang ketiga kali itu setelah masa 1000 tahun damai. 1000 tahun damai itu datang pemerintah. 1000 tahun damai. Kemudian datang terakhir di pengadilan tahta putih. Paling tidak ada 4 kali dia datang. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan akan mempercepat kedatangan Yesus Kristus. Pastor, itu pengadilan tahta putih masih di bumi? Pengadilan tahta putih sudah di angkasa. Sudah bukan lagi datang. Bumi, dia datang memang. Datang bukan lagi di bumi dong. Kalau bilang pengadilan. Ya, jadi dia datang
Jadi dihancurkan bumi. Itu menurut Wahyu 20. Ya, karena dia punya pengadilan terakhir. Dia hanya untuk memutuskan, dia tidak minta pertimbangan lagi. Jadi hanya kasih bukti. Kemudian di Wahyu 20 bilang, yang dari laut, kematian yang di laut, kasih naik semua orang-orang yang di laut. Ya. Itu alam maut akan memberikan semua yang ada di alam maut. Lalu bumi dimusnahkan. Itu pengadilan tata putih. Jadi itu cuma 2 kali kan? Memang 4 kali, tapi 4 kali sudah. Dia datang kedua bumi habis banyak. Bumi belum, masih ada masa tribulasi. Datang kedua itu menjemput kita. Nah, mari orang lihat di 2 Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ya. Berapa? Kenapa? Yang meteor jatuh, yang apa semua itu. Bintang-bintang, bulan jadi jarang. Itu nanti di kedatangan kiamat itu, di kedatangan ke-4 itu terakhir. Ya. Coba sampai ke sini. 1 Tesalonika 4 ya, kalau tidak salah ya. 1 Tesalonika 4 ayat 8 kalau coba itu. Itu lah 6. Ayat 11. Coba tolong cari itu. Ini 1 Tesalonika. Ayat 13. Oke. 1 Tesalonika 4 berapa? 1 Tesalonika 4:13 ya. Ya ini yang betul. Perhatikan ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Oke, ayat 14. Ya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Theos bersama-sama dengan Dia. Terus ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, ini kedatangannya kedua kali. Ya, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus, ya, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Theos berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terus, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini kebangkitan pertama. Ya, 1 kali mati, 1 kali bangkit, hidup kekal. Kalau di luar Yesus, dia 2 kali mati masuk ke lubang kubur, mati yang kedua masuk neraka. Ya. Jadi sudah bisa menangkap, mengerti? Ya. Ada yang mau bertanya lagi?